Kalau kita ingin bahagia, ingin senang, jauh dari penderitaan, maka kita harus tahu apa saja penyebab banyak orang menderita dalam hidupnya. Ada 5 ingin yang membuat kita menderita. Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat bergabung kembali dalam program PHB, Pola Hidup Bahagia. Bahagia itu mudah, semudah tersenyum insya Allah. Kalau kita ingin bahagia, ingin senang, jauh dari penderitaan, maka kita harus tahu apa saja penyebab banyak orang menderita dalam hidupnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat sekalian, saudaraku sekalian, ada 5 ingin yang membuat kita menderita. Apa saja? Yang pertama, kenapa orang menderita? Yang pertama, karena dia memelihara ingin dipuji. Tentu ingin dipuji oleh makhluk, ingin dipuji oleh orang lain. Seorang istri menderita karena ingin dipuji sama suaminya. Suami menderita karena ingin dipuji oleh istrinya. Seorang karyawan banyak menderita karena ingin dipuji sama atasannya. Sudah kerja bagus, tapi atasannya tidak memuji sama sekali. Itu membuat hatinya menderita. Semakin besar keinginan kita untuk dipuji oleh orang lain, maka bersiap-siaplah, akan semakin besar kemungkinan kita akan banyak kecewa dan akan banyak menderita. Bukan berarti kita tidak boleh ingin dipuji, atau bukan berarti pujian itu negatif, tetapi kalau kita ingin bahagia, kita harus keluar dari sifat ingin dipuji oleh manusia, dikembalikan kepada keinginan dipuji hanya oleh pencipta manusia, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang bikin orang menderita adalah karena dia ingin dihormati. Biasanya ini menimpa para pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan. Kalau kita punya kedudukan, biasanya yang bikin menderita adalah karena kita ingin dihormati dengan kedudukan kita. Dihormati itu tidak perlu kita pikirkan dan kita inginkan, karena penghormatan itu lahir buah dari sikap perilaku yang kita lakukan. Sehingga kita tidak perlu memupuk sifat ini. Yang harus kita inginkan adalah kita ingin memiliki tempat terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah cukup. Oleh karena itu, jangan pupuk sifat ingin dihormati oleh orang lain. Kalau semakin besar rasa kita ingin dihormati orang lain, maka akan semakin besar kekecewaan akan kita dapatkan, dan siap-siap semakin besar kita akan menderita. Yang ketiga, ingin yang bikin menderita apa? Ingin dihargai. Biasanya ini menimpa orang-orang yang punya karya-karya, sehingga dia ingin apa yang sudah dikerjakannya ini dihargai oleh orang lain. Ya. Saudara, penghargaan itu bukan diminta, tapi dibangun. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita. Ayo dong, hargai saya. Saya nggak bisa seperti itu. Penghargaan itu adalah buah dari sesuatu yang kita bangun. Makanya kredibilitas itu bukan diminta, tapi dibangun. Kita tidak perlu mengharapkan penghargaan, tapi kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita layak untuk dihargai tanpa kita harus minta untuk dihargai. Maka kalau semakin besar kita memupuk sifat ingin dihargai oleh orang lain, maka harus siap-siap kita akan semakin banyak kecewa, dan ujungnya kita akan semakin menderita dalam hidup ini. Yang keempat, ingin yang akan membuat kita semakin menderita adalah ingin diterima kasihi. Ini biasanya menimpa orang-orang yang Allah berikan kelebihan dengan mampu menolong orang lain, apakah berupa
harta atau dalam bentuk rizki atau pertolongan dalam bentuk lainnya. Ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kalau masih kita memupuk sifat ingin diterima kasihi, maka itulah buah penderitaan kita. Kan Ustadz, saya yang sudah menyekolahkan anak ini, setelah anak ini lulus, dia tidak tahu terima kasih. Boro-boro bilang terima kasih kepada saya. Lupa Ustadz sama saya. Kita menderita karena kita meminta terima kasih dari orang lain. Padahal kalau kita paham, apa yang kita berikan kepada orang lain itu hakikatnya bukanlah dari kita. Allah yang sudah menyekolahkan anak itu. Kita itu hanya dipilih menjadi jalan sehingga anak itu bisa sekolah. Dipilih menjadi jalan saja itu sebenarnya sudah sebuah karunia dari Allah. Karena Allah kalau mau bisa memilih orang lain menjadi jalan kebaikan untuk anak ini bisa sekolah. Jadi tidak harus kita menginginkan rasa terima kasih. Ikhlaskan saja. Kalau kita sudah berbuat baik, lupakan. Sudah berbuat baik, lupakan. Sudah berbuat baik, lupakan. Dia bilang terima kasih, tidak bilang terima kasih, tidak ada urusan dengan kita. Sudah bisa berbuat baik saja, itu sebuah karunia dari Allah buat kita. Itu sudah cukup buat kita. Maka kalau kita memupuk rasa ingin diterima kasihi, siap-siap kita akan banyak kecewa dan ujungnya kita akan menderita. Dan yang kelima, yang membuat kita banyak menderita adalah karena ingin dibalas budii. Ini biasanya menimpa orang-orang yang sudah memberikan jasa kepada orang lain. Ketika kita sudah berjasa membantu orang lain keluar dari permasalahannya, nah biasanya ada rasa ingin dibalas budii. Kalau diterima kasihi hanya sekedar ucapan terima kasih, kalau dibalas budii ini keinginannya lebih besar. Bukan hanya terima kasih, tapi ingin dapat sesuatu balik daripada orang yang sudah kita berikan kebaikan. Jadi bagaimana? Kalau kita sudah berbuat baik, gak usah kita ingat-ingat, dan tidak penting bagi kita orang lain membalas budi atau tidak kepada kita. Kenapa? Karena kita yakin tidak ada yang tertukar dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita, dan caranya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan membalas setiap kebaikan kita dengan cara Allah, pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Nah, semakin besar kita memupuk rasa ingin dibalas budi oleh orang lain, maka semakin besar peluang kita untuk kecewa, dan siap-siap semakin besar kita akan menderita. Oleh karena itu, saudaraku, selamat berjuang, selamat berlatih untuk kita lebih bahagia dalam hidup ini dengan meredam 5 ingin. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, dan ingin dibalas budii. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas, hanya punya satu ingin saja. Ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah cukup untuk meredam 5 ingin tadi. Nah, insya Allah kita akan lebih tenang dalam hidup ini. Selamat mencoba tips ini. Selamat berjuang, selamat berlatih. Mudah-mudahan hidup kita bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan sampai ketemu nanti di program-program materi-materi berikutnya di channel Pola Hidup Bahagia. Bahagia itu mudah, semudah tersenyum. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.